Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Uma. Apa kabarnya? Hari ini kita jumpa lagi di acara live streaming Uma. Kami mendoakan semoga teman-teman yang ada di rumah belajar dan kerja semoga selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, sahabat Uma, sore ini Uma ditemani oleh Mas Muhammad Karisma atau Mas Karis. Beliau adalah perencana keuangan syariah. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa klik tombol pensil di samping kolom live chat di bagian bawah. Nanti teman-teman bisa menambahkan hashtag atau tagar sehat finansial. Finansialnya pakai S ya, nggak pakai C. Oke, mungkin kita bisa lanjut dengan pertanyaan pembuka, Mas Karis. Siap, Mas Nova. Gimana nih, Mas Karis, kira-kira dengan situasi sekarang dan kaitannya dengan keuangan? Oke, terima kasih Mas Nova. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Uma. Terima kasih kesempatannya di sore ini. Karena kita work from home, ini kita jadi agak sepi di sini, tapi ya insya Allah mudah-mudahan kita membawa barokah apa yang kita bicarakan di hari ini. Untuk para sahabat Uma, memang kondisi saat ini sudah cukup memprihatinkan untuk kita semua ya. Terutama kalau kita membicarakan terkait dengan apa yang terjadi secara global. Ya, global itu saya sempat ditanya sebenarnya di tahun lalu oleh salah satu televisi nasional terkait dengan ekonomi yang semakin memburuk. Tapi belum seperti ini. Waktu itu masih ada gejala-gejala yang memang cukup terlihat. Karena kalau kita membicarakan siklus yang lumayan buruk, ya, terutama dari sisi perekonomian, itu kita sering nyebutnya dengan istilah ada siklus yang namanya 10 tahunan. Nah, jadi itu kalau kita ambil dari 2 periode terakhir deh, itu biasanya bisa kita mulai dari misalnya tahun 98, ada siklus krisis yang kita sering sebut sebagai krisis multidimensi ya, karena bukan hanya menyerang sektor perekonomian kita, tapi juga ke sosial, politik, dan sampai dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu berpindah ke 10 tahun kemudian di siklus tahun 2008, yaitu siklus itu sebenarnya diawali di Amerika pada saat itu dari sektor properti yang disebut sebagai subprime mortgage. Nah, sekarang masuk nih ke hampirlah 10 tahun ya di 2020. Sebenarnya kita sempat prediksi itu di tahun kemarin kurang lebih, itu mulai melambat perekonomian dunia, terutama itu awal dari Eropa. Nah, terus sekarang masuk ke Indonesia, ditambah lagi ada yang kita sekarang alami bersama, itu wabah COVID-19 atau virus corona yang sekarang sudah ditetapkan sebagai pandemik. Nah, tentu makin jelimet nih istilahnya, ya kan kondisinya sekarang, karena pelambatan ekonomi aja sudah banyak mengakibatkan kita terasa di nanti ini, terutama dari sisi pekerja biasanya mulai perusahaannya omsetnya turun, ya kan? Omset turun perusahaan biasanya kena karyawan dari sisi bonusnya, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dapat. Ya. Atau jangankan boro-boro bonus deh. Banyak juga karyawan yang sekarang kontrak di perusahaan mulai dikurangi penggunaan karyawannya sehingga dirumahkan pelan-pelan. Nah, ditambah dengan wabah sekarang yang otomatis juga kita menjadi terbatas aktivitasnya, ya, berinteraksi kita terbatas karena di Indonesia itu banyak kita sebutnya disguise employment. Jadi pekerja yang tersembunyi statusnya. Nah, pekerja yang tersembunyi statusnya ini seringkali membutuhkan interaksi dengan masyarakat. Ya, bisa kita sebut juga pekerja harian atau mungkin juga pebisnis yang memang mengandalkan sehari-harinya itu interaksi langsung dengan masyarakat. Nah, hal-hal ini yang memang tentu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sisi kondisi keuangan secara pribadi. Tadi kita ngomongin terkait perusahaan, pemberi kerja misalnya, otomatis juga kalau terbatas interaksinya, orang juga membatasi diri untuk berbelanja biasanya. Nah, otomatis juga hal-hal yang tidak penting nanti kita akan bahas juga ya, itu menjadi tereduksi penggunaannya, prioritasnya pindah ke yang penting-penting sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang lumayan struggle sekarang ini. Nah, dari sisi keuangan pribadi pasti ada pengaruhnya karena dengan kondisi seperti sekarang otomatis kita menjadi harus menghadapi situasi yang sangat-sangat cukup ekstrim ya dibanding sebelumnya, karena saya bisa bilang ekstrim karena sebelumnya kita bisa mungkin perlambatan ekonomi di 2 periode terakhir itu kita tidak mengharuskan kita sampai dengan bekerja dari rumah atau terpaksa bekerja dari rumah, tapi sekarang benar-benar kita dipaksa harus istirahat
ya kan, tidak kemana-mana sampai ada apa namanya meme yang ngomong bahwa apabila passion ada sekarang rebahan ya sekarang waktunya untuk membela negara dengan cara rebahan gitu ya. Betul, Saking ya segitu membutuhkan kita benar-benar partisipasi dari semua orang agar kondisi ini tidak melebar kemana-mana. Nah, balik lagi kepada kondisi keuangan pribadi kita, ya otomatis ketika kita tidak ke kantor, fungsi sebagian ya dari si pekerja-pekerja yang ada di kantor itu akan berkurang. Walaupun mungkin mereka memilih-milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting itu biasanya kita dari sisi operasional. Kantor operasional harus jalan, ya kan, di back office-nya, mereka pembukuannya, mereka transaksinya, menghitung keuangan itu harus jalan. Sehingga biasanya si pekerja-pekerja yang di bidang itu atau bekerja di bagian sana akan tetap masuk. Ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu biasanya dari sisi bisnisnya. Tim bisnis, tim sales, tim marketing, kebanyakan mereka tidak bisa mau nggak mau, ya kan, mau tidak mau mereka tidak bisa mengejar angka karena ya itu kondisinya sedang seperti ini, orang menahan diri untuk keluar, orang menahan diri untuk spending. Sehingga yang terbentuk adalah ya tidak ada sales yang maksimal dari sisi perusahaan. Nah, itu nanti akan masuk ke sisi kondisi keuangan pribadinya yang membuat sekarang banyak orang yang mungkin saat ini sudah banyak pekerja yang sifatnya harian tadi, sehingga mereka dibayar mungkin secara harian atau mungkin mereka berkurang lah dengan bekerja di rumah ongkos transportasinya. Betul. Sehingga mengurangi take home pay dia yang tadinya mereka bisa dapat gaji pokok plus biaya transport plus biaya makan, sekarang transport plus makannya nggak ada, sehingga mereka harus mengeluarkan sendiri dari kantong atau koceknya mereka. Nah, itu satu challenge yang sudah dirasakan. Yang kedua adalah ketika kondisi ekonomi memburuk ataupun sangat baik, dua-duanya ini ada kontradiksinya. Nah, kontradiksinya itu adalah kita berhadapan dengan inflasi. Nah, saya ini udah merasakan karena saya hobi belanja sendiri gitu ya, maksudnya beli kebutuhan tuh pengen tahu. Bapak rumah tangga ternyata Mas ya. Jadi karena masih single juga, jadi benar-benar kita pengen tahu lah harga itu pergerakan seperti apa. Jadi saya merasakan betul bahwa sekarang kita menghadapi kenaikan harga-harga yang cukup lumayan tinggi. Ya, inflasi kita nih di bulan ini bisa jadi tidak terkontrol sampai dengan double digit. Karena apa? Ya tadi, kondisi ekonominya melemah, ekspektasi kenaikan harga dari para produsen itu cukup tinggi. Makanya nanti itu ada kaitannya juga dengan nanti saya akan memberikan sedikit himbauan agar kita tidak menimbun ya barang-barang yang kita tidak perlukan, atau mungkin kita tidak panik menghadapi situasi ini, karena insya Allah seperti yang Allah bilang ya di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu loh, kurang lebih. Jadi tidak ada cobaan yang tidak bisa dilalui oleh hambanya. Nah, di sisi ini yang kita akan coba bicarakan pada hari ini, pada sore ini, yang insya Allah membawa berkah untuk kita semua. Bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan kita menghadapi, saya bilangnya ini hikmah dari Allah, mudah-mudahan ya buat kita semua gitu Mas Nova. Oke. Kayak yang Mas bilang tadi, dalam menghadapi hikmah ini Mas ya, tadi kan Mas sempat menjelaskan juga ada kata-kata gimana caranya kita menghindari menimbun Mas. Nah, salah satu efek negatif menimbun buat orang banyak ya adalah harga-harga kan naik Mas. Betul. Kayak contoh tadi Mas menjelaskan juga kalau misalnya biasanya saya terima gaji pokok, uang transport, dan uang makan. Tapi kan sekarang saya cuma terima gaji saja nih. Sedangkan kalau nggak keluar rumah, mungkin kita mikirnya, wah enak ya nggak keluar bensin, nggak keluar biaya ojek, Transjakarta dan lain-lain. Tapi ternyata ada biaya pulsa gitu ya, biaya tethering, listrik, ya, dan yang nggak kalah lagi adalah sekarang kita harus keluar biaya lebih banyak lagi buat beli semacam hand sanitizer Mas, masker yang harganya naik. Ini gimana ya Mas? Kira-kira kita harus ngatur pengeluaran kita nih yang jumlahnya berkurang tapi kebutuhannya naik seakan-akan. Betul. Nah, jadi saya selalu menekankan dari dulu ya, dan ini harusnya kita bisa ilhami lah pada saat ini, bahwa ternyata itulah pentingnya kita sering sebut atau saya sering utarakan yang namanya emergency fund atau dana darurat ya. Karena ini adalah sifatnya seperti sudah sunatullahnya dari Allah, memberikan bahwa tidak ada sesuatu hal yang konsisten atau terus naik gitu ya, pasti ada masa di mana dia ups atau down. Nah, dari situ kita kalau misalnya kondisi down bisa dibilang seperti saat ini ya, berarti kita struggle dengan kondisi sekarang. Ketika penghasilan kita ternyata terpaksa untuk turun, syukur-syukur yang penghasilannya itu ya gaji pokoknya sudah plus, istilahnya makan plus transport. Tapi kalau misalnya tadi mereka harus terpaksa menikmati hanya gaji pokok aja ketika di rumah, atau mereka kehilangan tunjangan-tunjangan lain, maka mereka harus berhadapkan dengan situasi kebutuhan yang mungkin mereka masih cukup bingung mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah,
saya selalu mengatakan bahwa kuncinya adalah satu, jangan panik, ya, karena sebuah kepanikan itu membawa kita kepada kesembarangan dalam melakukan sebuah tindakan. Tidak sesuai dengan logika kadang, gitu ya, bahwa ternyata sekarang contohnya orang panik nih penyakit atau virus pandemi corona ini. Jadi mereka ramai-ramai membeli masker yang bahkan udah macam-macam bentuknya. Ya kan, bukan hanya masker biasa yang tadi saya pakai, tapi ternyata ada juga yang ada lubang-lubangnya di kiri kanannya gitu ya, atau kita sering sebut N95. Ada juga masker bentuk lain yang mungkin terbuat yang seolah-olah sangat bisa memprotek kebutuhan diri. Padahal kita harus cek dulu, benar gak sih kira-kira masker yang nilainya jutaan tadi sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita misalnya. Nah, kebutuhan adalah satu, bahwa misalnya saya memberikan sedikit pencerahan dari beberapa media yang saya bisa percaya sumbernya, bahwa virus ini tidak mungkin bisa menyebar lewat udara yang sekarang sedang heboh itu, kecuali melalui droplet lah gitu ya, dari bersin, dari air liur dan lain sebagainya, sentuh tangan atau kontak fisik. Jadi sebenarnya kita bisa cukup memakai masker untuk melindungi diri kita itu yang biasa aja pun nggak masalah sebenarnya, tanpa cukup ikut-ikutan panik membeli masker yang mahal-mahal, atau dari masker yang biasa tadi kita akhirnya numpuk sedemikian banyak yang belum tentu kita kepake juga, atau ujung-ujungnya di rumah misalnya. Sekarang kan itu satu, itu dari efek kepanikan. Nah, hubungannya ketika kita menimbun tadi, kita membeli terlalu banyak stok yang kita tidak butuhkan. Satu, dalam Islam itu nggak boleh karena mubazir, belum tentu kita pakai. Yang kedua, kita berarti mengabaikan kebutuhan para tetangga kita, orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Ini bahayanya. Ketika kita beli masker, kita sehat-sehat aja, ternyata banyak di luar sana yang sakit, mereka nggak dapat masker, maka yang bahaya adalah orang-orang di luar sana yang nggak dapat masker. Justru kita ketika di rumah punya masker itu menjadi sia-sia ketika ternyata penyebaran lebih luas dari orang-orang yang ngerasa, oh saya nggak dapat masker, ya udah saya bisa kerja senormal mungkin gitu, padahal dia misalnya terindikasi lah ada gejala-gejala yang menunjukkan virus tersebut. Nah, itu satu. Yang kedua juga tadi situ jangan panik. Yang kedua saya ingin menekankan juga bahwa selalu ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya tadi ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sering belanja tanpa memikirkan mana kebutuhan mana yang saya pingin, ya sekarang kita jadi tahu nih, oh ternyata sekarang saya harus memisahkan mana yang sekarang ini saya butuhkan dan yang keinginan bisa jadi itu menjadi kebutuhan secondary atau tersier gitu loh. Ya. Nah, kebutuhan yang utama itu apa? Seperti tadi ya, masker yang biasa-biasa aja. Yang kedua, ternyata ketika kita baca atau dengar banyak informasi yang cukup kredibel mengatakan bahwa cuci tangan dengan sabun lebih maksimal dibanding hand sanitizer yang cukup mahal, atau mungkin walaupun nanti kita bisa membuatnya lah, banyak sekarang yang mulai itu. Ya, ternyata dengan cuci tangan yang simple, dengan rajin ya, dengan istilahnya sering kita berwudu gitu kalau dalam muslim ya, kita membersihkan diri, mensucikan diri, insya Allah itu juga sudah cukup sebagai perisai kita untuk bisa menghindari kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan, terutama dari sisi keuangan juga. Nah, jadi kebutuhan, keinginan, nah itu sekarang sudah menjadi prioritas utama untuk diseleksi. Mana yang kira-kira menjadi kebutuhan kita, semisal tadi ya, oh ternyata saya butuhnya sekarang, oke, dari sini saya sudah paham bahwa saya butuh masker yang biasa-biasa aja, lalu saya butuhnya sabun aja, karena hand sanitizer mungkin agak mahal buat saya, atau juga misalnya saya nggak kemana-mana, atau mungkin kegiatan saya sekarang terbatas, maka cukup dari situ misalnya. Terus yang ketiga sekarang kita mulai melihat nih, nah sekarang dari sisi kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok itu wajib. Ya kan, karena itu wajib kita penuhi, seperti makan, kita harus tetap bersih-bersih, tetap harus mandi, ya tetap harus nyuci baju gitu kan, supaya kita juga tetap bisa steril dari segala macam hal-hal negatif, terutama dari virus-virus. Nah, jadi kebutuhan pokok itu memang harus dipenuhi. Nah, jadi sekarang dipilih-pilih untuk para pekerja yang tadinya hobinya ngeboba setiap hari dikurangin sekarang, ya kan. Ya hobinya ada ngopi-ngopi setiap hari, kayaknya kurang kalau nggak ngopi, dikurangin gitu ya. Kalau nggak bisa dihilangkan, kita ubah lah ke kopi saset gitu ya di rumah. Jadi seriously Mas, jadi ini benar-benar hal-hal yang sifatnya kecil, cuman ternyata dampaknya cukup lumayan ketika kita akumulasikan secara mingguan atau bahkan bulanan, itu untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tadi. Nah, jadi
selain mencari tadi kebutuhan kita juga harus bisa memilih apabila kita tidak bisa mengganti itu, ya kita tidak bisa menghilangkan sama sekali, kita harus mencari barang substitusinya. Ya mungkin banyak sekarang orang yang lebih kemakan gengsi. Mereka membeli produk A sebelumnya karena mereka melihat itulah yang sering mereka tahu gitu kan. Padahal ketika brand awareness sudah tinggi dari suatu produk, otomatis biasanya harganya relatif lebih mahal dibanding produk lainnya. Nah sekarang bisa cari-cari nih sekarang, kira-kira ada nggak barang substitusi sejenis di produk-produk rumah tangga kita yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, yang cost-nya bisa meminimalkan dari apa yang kita keluarkan selama ini. Karena sekarang saya sudah cek juga di market, di pasar, itu rata-rata kenaikan barang itu sudah cukup tinggi Mas. Jadi bisa sampai 20 bahkan 50% di beberapa kebutuhan pokok. Ya, jadi ini harus hati-hati sekali, bahkan dikurangi. Bisa jadi juga misalnya contoh ada gula nih, gula lagi naik tinggi, kemarin saya baru cek gitu ya. Ternyata kenaikannya itu bisa hampir 100% kalau nggak salah kemarin saya cek. Sekarang gula pasir. Nah jadi inilah sekarang menjadi momentum kita untuk memiliki salah satunya ya gaya hidup sehat ya, tanpa gula. Kita menjadi olahraga teratur. Jadi insya Allah dari segala macam peristiwa ada hikmah yang kita ambil. Mudah-mudahan dari situ pelan-pelan kita juga bisa membereskan kebutuhan pribadi kita gitu. Oke. Berarti yang pertama tidak panik, yang kedua pilih prioritas, mana yang primer, mana yang sekunder. Kalau memang nggak bisa dipenuhi yang primernya, kayak tadi kopi-kopinya digantilah sama produk yang sejenis, tapi kualitasnya tetap sama ya Mas ya. Betul. Dan tadi Mas Kari sempat menjelaskan kalau di saat kayak gini dana darurat akan jadi penting Mas. Ya. Nah mungkin teman-teman ada yang nggak familiar, dana darurat itu idealnya berapa sih Mas? Ya. Gimana cara kita mengumpulkan itu dan idealnya juga dana darurat ini bisa bikin kita survive berapa lama ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya dana darurat itu sudah, saya yakin banyak orang dengar gitu loh. Cuman seringkali orang-orang kita sering mendengar tapi malas melaksanakan gitu loh. Nah, jadi dari sini mungkin juga menjadi sebuah momentum buat kita lebih mempersiapkan lagi. Tadi satu ada siklus, ya kan, bahwa kita bisa prediksi nih ternyata bisa jadi 10 tahun lagi akan terjadi hal seperti ini, ya kan, yang bisa kita persiapkan dari sekarang bahwa oh ternyata itu menjadi sebuah kebutuhan ya, dari darurat tadi ya. Saya selalu menyarankan bahwa ini kebutuhannya berbeda-beda tergantung dengan kondisi kita masing-masing Mas untuk kebutuhan dana darurat ya. Seperti saya misalnya masih single, saya tuh relatif cuma butuh 3 kali dari pengeluaran. Tiga kali dari pengeluaran bulanan ya. Oh, oke. Gitu. Jadi apa yang saya keluarkan selama sebulan, misalnya anggaplah saya keluar 3 juta setiap bulan, saya harus punya 9 juta yang saya keep itu harus di tempat yang secure, dalam artian tidak beresiko tinggi, terus liquid, bisa diambil kapan aja dan relatif aman. Nah, itu yang harus dipersiapkan untuk instrumennya. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait instrumennya. Nah, untuk yang sudah menikah dengan 2 tanggungan, misalnya Mas Nova, istri dengan anak 1, itu 6 kali pengeluaran, ya. Lalu untuk lebih dari 2 tanggungan itu di setahun pengeluaran 12 kali. Berat atau enggak kira-kira Mas Nova? Wah, jujur aja buat saya dengan 1 istri dan 1 anak tuh cukup berat Mas ya. Nah, 1 istri aja udah berat ya, iya, gimana lebih. Padahal istri saya juga kerja. Istri kerja. Nah, dari situlah kita mulai tahu bahwa ternyata oh itu dibutuhkan ketika kita ngerasa berat pada kondisi normal ya. Itu dibutuhkan ketika kita sedang menghadapi kondisi seperti ini ya. Banyak nanti saya akan jelaskan juga apa sih kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergency tadi ya. Tapi saya bisa pastikan dulu ya bahwa emergency itu bukan berarti ketika ada midnight sale gede-gedean, salah satu platform ya digital online, belanja online, mereka mengeluarkan diskon karena lagi ulang tahun, itu bukan kebutuhan emergency saat ini, kecuali mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lalu kebutuhan-kebutuhan ngopi-ngopi dan nongkrong-nongkrong itu juga bukan kebutuhan emergency. Ya, jadi kebutuhan emergensi adalah ketika sekarang kita dihadapkan dengan ini beberapa resiko yang bisa kita hadapi ya. Sekarang kita sedang bekerja, kita juga jangan terlalu euforia bahwa oh ternyata kita menghadapi libur nih istilahnya kan, lagi libur saya bisa kerja work from home enak gitu kan. Padahal apabila mereka merupakan garda terdepan terutama dari sisi penjualan atau marketingnya, maka mereka juga akan dihadapkan dengan resiko-resiko yang bisa terjadi kepada dirinya, termasuk resiko PHK bisa jadi gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Makanya ada insentif dari pemerintah yang mudah-mudahan banyak juga sahabat Uma yang merasakan terkait dengan PPh 21 yang ada di beberapa industri itu direlaksasi lah istilahnya. Jadi mereka tidak perlu membayar pajak, tapi mereka itu bisa gunakan untuk kebutuhan konsumsi sekarang. Nah, saran saya ketika memang ada sahabat Uma yang dapat
kompensasi seperti itu, jangan menganggap itu sebagai bonus. Ya, jangan menganggap itu sebagai suatu hal yang bisa digunakan untuk memenuhi lifestyle atau kebutuhan gaya hidupnya. Tapi gunakan itu untuk pemenuhan dana darurat kita. Apabila belum terbentuk tadi yang saya bilang 3, 6, sampai 12 kali. Karena kebutuhan di waktu normal tadi Mas, 3, 6, 12 itu bisa berubah seketika ketika kita masuk ke kondisi yang seperti sekarang. Ekonomi sedang memburuk. Ya kebutuhan saya 3 kali tadi bisa jadi naik jadi 6 kali karena kondisinya jadi tidak menentu kan. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan itu sedari sekarang. Apabila yang sudah mempersiapkan sedari dulu, ya inilah saatnya saya bisa bilang monggo digunakan dana daruratnya. Jadi dana darurat itu bukan berarti dana yang tidak boleh digunakan sampai dengan kondisi yang mungkin dianggap ekstrimnya nggak punya penghasilan sama sekali gitu ya, atau mungkin dia merasa bahwa dia udah hopeless, nggak segitu juga. Tapi ketika kita mulai merasakan bahwa ada hal-hal yang seperti tadi ya, kebutuhan pokok kita menjadi naik lumayan tinggi, 20-30% sebulan, maka dana darurat itu bisa digunakan untuk kebutuhan kita ya. Yang penting kita harus memastikan bahwa jangan sampai ketika nanti kita membicarakan tentang dana darurat, orang mikirnya itu tidak boleh terpakai, saya lebih prefer ke hutang. Nah ini yang bahaya. Jadi mereka punya duit padahal tapi mereka lebih memprioritaskan hutang. Ujung-ujungnya apa? Mereka terjebak dengan pembayaran hutangnya, termasuk nanti dengan margin yang dibebankan. Gitu. Baik, baik. Nah ini Mas, teman-teman UMA juga ternyata sudah mulai banyak nih melakukan postingan ya dengan tagar sehat finansial. Mungkin kita bisa cek juga nih salah satu sahabat UMA menjelaskan, temanku habis di PHK saat corona. Gimana caranya ia bisa survive? Mungkinkah keadaan ekonomi jadi membaik setelah corona? Gimana menurut Mas Karis nih? Ya, yang pasti saya cukup turut prihatin juga ya dengan kondisi sekarang yang menyebabkan bahkan banyak lah, bukan mungkin sahabat terdekat, bahkan mungkin ada keluarga kita juga yang mengalami hal serupa ya. Tapi yang tadi lagi seperti yang saya bilang bahwa memang itu sudah seperti hikmah dan cobaan. Ini jadi satu nih. Tinggal kita mau melihatnya seperti apa. Ketika kita menganggap ini cobaan dan kita terus menjadi korban, kita sulit move on biasanya. Tapi kita menganggap bahwa ini ternyata menjadi suatu hikmah, apa yang bisa saya ambil, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Karena tadi ya Allah tidak pernah membebankan kita kecuali memang sesuai dengan kesanggupan kita. Nah jadi apabila sekarang sudah di PHK, pastikan dulu apakah sebelumnya, biasanya kalau di PHK perusahaan tuh ngasih sweetener biasanya. Ada package yang diberikan terkait PHK tersebut, nah itu yang tolong please di keep sebaik mungkin. Dan digunakan untuk kebutuhan yang sepenting mungkin, jangan sampai ada 1-2 hal yang menyebabkan itu menjadi berbelok-belok arahnya ke kebutuhan yang menjadi tidak pokok gitu ya, satu. Terus yang kedua juga, apabila memang ternyata ada dana darurat yang sudah disiapkan, ya itu bisa dipakai untuk hidup. Selama misalnya apabila masih single, temannya berarti itu bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depan. Kita doakan mudah-mudahan segera berakhir masa ini sehingga kita bisa selesai di 3-6 bulan, mudah-mudahan bisa cukup baik untuk bisa pelan-pelan recovery lagi. Nah, karena tidak ada suatu krisis atau wabah yang dari dulu ya kita sudah mengalami beberapa sebenarnya. Krisis tadi saya sudah jelaskan ada beberapa siklusnya. Terus wabah penyakit kita rasa sudah pernah juga kita hadapi ya, waktu itu ada SARS yang pertama, terus ada flu burung gitu ya. Jadi walaupun tidak sebesar ini tapi semuanya bisa terlewati karena Allah pasti akan memberikan kita sedikit tamparan gitu ya. Dari 1-2 peristiwa supaya kita mudah-mudahan kembali sadar nih, oh ternyata sebelumnya gaya hidup kita tuh cukup hedon gitu ya, dari sisi yang mungkin dengan penghasilan 3 juta, have fun saya tuh memakan duitnya 1 juta misalnya, itu kan lumayan tinggi, 30%-nya buat mereka misalnya senang-senang. Nah itu yang sekarang menjadi terarah gitu loh. Jadi oh ternyata saya harus mengalokasikan dari penghasilan saya sekarang, saya ada kebutuhan yang sifatnya emergency tadi, itu harus saya sisihkan, entah itu dari sebuah relaksasi kebijakan pemerintah yang seperti pajak, maupun nanti ada rencana BLT juga untuk beberapa kepala keluarga, itu yang bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan konsumsi. Terus ada juga mungkin hal-hal lain lah yang sifatnya temporary,
ya kebijakan-kebijakan baru seperti nanti cicilan hutang yang bisa direstrukturisasi gitu ya, kebijakannya walaupun teknisnya mudah-mudahan segera keluar kepada penerbit hutangnya atau pemberi hutangnya, sehingga itu bisa lebih lagi menurunkan beban para pekerja gitu. Oke, Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang kalau kita kelompokkan tampaknya bisa jadi pertanyaan yang agak panjang ya. Kayak tadi ada Mbak Maskah nanya gimana sih caranya atur keuangan setiap bulan untuk bapak ibu ya, mungkin ini suami istri dan 2 anak, tapi hanya 1 orang saja yang kerja dalam situasi seperti ini. Dan tadi juga ada pertanyaan dari Mas Indra. Dia menanyakan gimana caranya mengatur perencanaan keuangan untuk keluarga yang baru menikah, tampaknya masih pengantin baru nih Mas. Newlywed ya. Newlywed. Langsung dihadapkan dengan kondisi seperti sekarang. Ya. Mungkin bisa kasih tips and tricks Mas, gimana caranya kita ngatur keuangan nih, mau yang single, gimana caranya kita punya dana darurat, berapa persen sih harusnya kita punya dana buat disisihkan ke sana, berapa persen buat primernya. Ya. Oke, jadi untuk yang baik single maupun yang sudah berkeluarga, tapi kita prioritaskan untuk yang sudah berkeluarga, saya selalu menekankan terkait dengan alur dana kita nih setiap bulan ya. Karena kenapa itu menjadi concern? Karena seringkali kita keliru dalam mengarahkan pengeluaran kita. Jadi kita sebutnya nih alur dana atau cash flow manajemennya ya. Bagaimana mengelola cash flow itu yang pertama adalah saya sering simpelnya itu rasionya dari 40 ke 10. Jadi 40, 30, 20, 10 ya. Nah, 10% ini lebih kepada kita berbagi ya. Jangan lupakan ketika kita punya penghasilan, banyak di luar sana yang ternyata membutuhkan uluran tangan kita juga gitu kan. Dan bahkan kita sering berkewajiban lah apabila sudah sesuai nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi 10% coba ditargetkan untuk berbagi kepada sesama, entah itu kita untuk zakat, entah itu untuk keluarga terdekat yang memang membutuhkan, karena tidak harus dari yang jauh-jauh ya. Kalau memang ada yang dekat-dekat ternyata anak yatim gitu, keluarga kita, bisa kita berikan ke sana. Terus yang 20% ini adalah investasi kita. Investasi. Nah, jadi ketika alur dananya sudah kita keluarkan pertama untuk si 10% tadi untuk berbagi kepada sesama, atau untuk yang non-muslim perpuluhan lah sebutannya gitu ya. Bahkan ada 20% nih yang ternyata kita harus targetkan itu untuk kebutuhan investasi kita atau menabung ya. Jadi sekarang apabila sudah punya penghasilan, misalnya anggaplah 5 juta, maka 1 juta kita sudah potong di depan tuh untuk kebutuhan investasi. Udah ya, itu anggap aja duit hilang, namanya investasi. Itu kita kayak menunggu pohon tumbuh kita nanam ya, atau menunggu cat kering katanya investor di luar negeri ngomongnya. Nah, jadi benar-benar itu kita anggap kayak udah kita lupakan saja, itu kita taruh baik itu untuk kebutuhan tadi ya, pemenuhan dana darurat kita setiap bulan atau investasi kita. Lalu yang 30% itu adalah pembayaran hutang ya. Jangan lupakan kewajiban kita. Bagaimanapun kita punya kewajiban untuk membayar hutang, makanya kita maksimalkan rasionya itu di 30% sebisa mungkin dari penghasilan bulanan. Jadi kalau misalnya penghasilan bulanan 5 juta, otomatis kita maksimal punya cicilan hutang itu di angka 1,5 juta ya. Baru 40%-nya ini untuk kebutuhan hidup. Nah, jadi apabila kita sudah terbiasa mengatur cash flow kita sedemikian rupa yang tadi saya bilang, bahwa ternyata arahnya tuh kalau kita kan rata-rata begitu kita punya penghasilan, kita pakai dulu kan untuk kebutuhan hidup kan, begitu ada sisa ya baru kita tabung ya. Sekarang kita rubah arahnya, jadi dari yang kita dapat kita sisihkan dulu, bukan menyisakan istilahnya. Sisihkan bukan menyisakan, sehingga dari yang sudah kita sisihkan tadi itu kita bisa pergunakan untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang ya. Karena seperti yang Allah bilang di surat Al-Hasyr juga ayat 18 itu ada bahwa itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu loh, kepada orang-orang yang beriman persiapkanlah masa depan kalian ya. Jadi masa depan itu banyak halnya yang mencakup kan, bukan hanya dari sisi keuangan aja, bahwa kita punya kewajiban untuk misalnya nanti memberikan contoh ya kalau kepada anak nama yang baik, terus pendidikan sampai dengan sekolahnya, sampai dengan menikah gitu ya. Itu semua kewajiban orang tua juga salah satunya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya general tapi at the end berkaitan dengan keuangan kita. Gitu kenapa kita nggak bisa tuh namanya sering kali kan kalau saya dengar aduh anak saya ini tiba-tiba masuk SD lah, nggak mungkin tiba-tiba kan ya nggak, saya harus tiba-tiba bayar uang SD masuk SMP, nggak mungkin, nggak ada yang tiba-tiba, semua itu bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah itulah pentingnya kita
menyisihkan tadi karena untuk mengakumulasikan kekayaan kita kuncinya adalah sacrifice gitu lah. Sacrifice dalam arti ada sesuatu hal yang kita korbankan di saat ini untuk kebutuhan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. So sekarang lakukan 40 sampai 10 tadi rasionya, sebisa mungkin diurutkan sesuai prioritas ya, karena kebutuhan pokok itu ternyata prioritas terakhir. Jadi biasanya ketika kita anggaplah sekarang punya gaji 5 juta, which is pas-pasan orang menganggap bahwa oh ketika saya gaji 10 juta pasti cukup deh. Kehidupan saya pasti lebih enak gitu ya. Ternyata ketika gaji 10 juta sama juga pas-pasan. Karena apa? Pas gaji 5 juta mereka pinginnya naik motor. Misalnya kerjanya kan. Betul, pinginnya rumahnya kontrak aja. Terus pas gaji 10 juta dia mulai naik tuh keinginannya. Pinginnya punya mobil, pinginnya rumahnya yang nggak ngontrak lagi, punya rumah sendiri. Maka ujung-ujungnya pas-pasan juga. Nah makanya kita harus atur dari sisi tadi cash flow kita ketika sudah diarahkan dari awal sampai akhirnya itu di kebutuhan, maka insya Allah dari apa yang sudah kita alokasikan itu yang kita cukup-cukupin gitu loh. Insya Allah pasti cukup, sehingga arahnya nanti kita bisa ketika menghadapi kondisi seperti ini bisa tetap survive juga. Gitu, Mas Nova. Oke, berarti kesimpulannya sahabat Uma, saat sahabat Uma menerima gaji, maka langsung diarahkan ke posnya masing-masing ya. Kayak tadi terima gaji tanggal 25, maka langsung 1 jutanya buat investasi, udah anggap saja uang hilang kalau kata Mas Karis. Dari situ nanti ada pengeluaran buat yang hutang, ini kan juga diatur sama regulator kita kalau pagu hutang hanya boleh 30%. Setelah itu baru dipakai buat senang-senang ya Mas, buat unquote ya, buat kebutuhan sehari-hari lah. Bisa diatur nanti antara mau nongkrong-nongkrongnya atau buat memang buat belanja di rumah sehari-hari, buat biaya kantor dan lain-lain. Mas, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Fitri. Mbak Fitri dari Batam menanyakan gimana nih cara kita mencukupi kebutuhan sehari-hari karena mata pencariannya habis. Sementara dia diminta untuk sementara yang bersangkutan harus diminta untuk memenuhi kebutuhannya. Gimana uangnya seakan-akan sudah habis Mas ya kalau kita baca tadi. Itu yang saya sering alami ya, bahkan ini lucunya adalah tidak terjadi kepada masyarakat yang mungkin tingkat perekonomiannya menengah gitu ya. Bahkan yang atas pun saya menemui punya klien yang gajinya 50 juta pun bisa loh kurang juga gitu loh gaji segitu. Jadi benar-benar kita memang harus mengatur mindset kita nih dalam sisi penghasilan ya. Saya lebih senang punya klien itu yang gajinya 5 juta tapi punya disposable income atau istilahnya tuh sisa gaji 1 juta dibanding ya 50 juta tapi nggak ada sisanya gitu. Jadi benar-benar kita harus melihat bahwa oh ternyata bukan dari penghasilanmu lah kunci sukses dalam pengelolaan keuanganmu, tapi habit dari sisi pengeluaran itu yang menentukan. Ya. Jadi istilahnya Warren Buffett itu ngomongnya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, berarti kuncinya bukan di penghasilan sekarang, ya, karena kan ngerasa kok pas-pasan apa yang saya dapat gitu ya. Terus saya punya penghasilan tuh habis gitu kan, seolah-olah nggak ada sisanya. Coba cek lagi sekarang pengeluarannya deh. Ya, sekarang saya ngomong dari sisi pengeluaran contohnya. Nah, jadi sisi pengeluaran itu seringkali ketika kita membicarakan rumah tangga, mereka cukup banyak yang biasanya terfokuskan pengeluaran pada kebutuhan pokok. Ya, biasanya ya. Jadi kebutuhan pokoknya itu mulai kepecah di sini nih biasanya nih. Ada yang benar-benar pokok banget, ada yang dipokok-pokokkan gitu lah, seolah-olah pokok. Nah, coba sekarang dicek lagi kira-kira kebutuhan kita dari gaji kita tadi, apakah memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang sudah kita butuhkan, benar-benar kita butuhkan ya. Karena seringkali ketika kita ngomong butuh, sekarang terbagi lagi kebutuhannya itu tadi ya. Satu ada brand premium, ya kan kebutuhannya seolah-olah itu menjadi kebutuhan kita. Ada yang brandnya medium sampai dengan yang low lah gitu lah. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Apabila kita sekarang merasa bahwa oh nih saya sekarang sudah benar-benar kok buat kebutuhan, nah sekarang saatnya bahwa kita mulai mencari produk-produk substitusi ya. Karena itu start juga dari sama ya semua termasuk bisnis gitu loh, bahwa ketika bisnis as usual itu sekarang sudah menjadi tantangan tersendiri menjalankannya, kita harus mencari alternatif kan, menjalankan bisnis yang sesuai itu di zaman seperti sekarang tuh seperti apa. Nah, lalu ketika merasa juga, oh saya sudah coba nih mengganti tapi cukup pas-pasan. Nah mungkin
Sekarang saatnya dari para sahabat Uma mulai mencari penghasilan tambahan gitu ya, karena kita nggak bisa melulu juga mengandalkan gaji kita sekarang apabila dengan kondisi saat ini ya. Jadi kita benar-benar harus mulai mendayagunakan kreativitas kita lah di rumah. Apabila sekarang sudah bekerja di rumah, berarti mulai cari peluang-peluang kira-kira apa yang orang butuhkan gitu ya. Karena orang walaupun tetap bekerja dari rumah, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan pokok, contohnya makan ya. Sekarang banyak tuh bisnis makanan rumahan yang bisa, kadang kan orang banyak juga yang malas masak gitu kan, yang bisa mengcover daerah mereka, misalnya entah dari grup WhatsApp-nya ya, kenali hobi deh, kalau enggak hobinya itu bikin cemilan misalnya. Nah banyak juga di komplek perumahan nih kayak lagi begini nih maunya ngemil aja gitu ya, ya udah gitu sok dibikin ya. Itu coba kita mulai blast. Intinya jangan malu untuk mulai melakukan usaha yang baru. Bisa jadi sekarang justru momentum kita yang tadinya kita happy dengan pekerjaan kita, dengan apa yang sudah kita rasa cukup, sekarang jadi momentum buat kita ternyata kita punya bakat lain, kita punya kemampuan lain yang bisa kita maksimalkan di keadaan seperti ini, dan itu bisa berjalan seterusnya ketika kondisi ekonomi sudah membaik pun itu bisa jalan dua-duanya gitu loh Mas. Baik. Jadi yang saya garis bawahi tadi, kita harus jeli juga ya melihat peluang yang ada di sekitar kita. Betul. Nah Mas, kayaknya pertanyaan saya juga banyak nih ditanyain sama sahabat Uma, kayak contoh Mbak Ariwarni. Beliau menanyakan hal apa, produk keuangan apa yang paling tepat, aman, bijak untuk diambil di tengah kondisi sekarang. Karena bayangan saya saat tadi misalnya gaji 5 juta di awal ya, terus sekarang jadi 10 juta. Awalnya cuma bisa invest sebesar 1 juta, sekarang harusnya saya bisa invest lagi nih, 1 juta tambahan. Mungkin teman-teman Uma juga banyak yang nanya, kita harus invest 2 juta ini setiap bulan kemana ya Mas Karis? Oke. Jadi untuk para sahabat Uma, memang saat ini instrumen investasi relatif sedang terbatas untuk kita pilih ya. Tapi saya selalu menekankan juga bahwa satu, setelah jangan panik yang tadi saya bicarakan di awal. Yang kedua adalah kita harus merasionalkan kembali kondisi kita saat ini. Bahwa ternyata setiap ada peristiwa ketika sekarang ekonomi memburuk, toh kita tetap kan nanti ketika kita punya anak sekarang, Mas Nova tetap harus mempersiapkan dana pendidikannya nanti sampai dengan kuliah. Betul kan Mas Nova? Sekali. Dan itu kebutuhannya sampai dengan masih mungkin sekarang usia berapa anaknya Mas Nova contoh ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun berarti 15 tahun lagi kurang lebih harus kuliah. Betul kan? Nah 2,5 tahun inilah usia sekarang yang kita masih bisa manfaatkan karena jangka waktunya masih sangat panjang sampai dengan mencapai usia kuliah. Nah, jadi dari sekarang Mas Nova juga bisa nih bahwa ternyata saya masih punya tujuan jangka panjang, ya. Jadi saya masih harus menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk kebutuhan jangka panjang si anak. Jadi kalau masalah itu jangan ragu untuk investasi di instrumen yang agresif. Seperti sekarang misalnya contohnya saham kita lagi drop nih ya. Dari awal tahun indeks kita di 6 ribuan, sekarang udah turun hampir 40 bahkan menjelang 50% nih. Dari puncaknya dulu di 6.600. Nah, jadi dari situ kan Mas Nova sudah punya peluang sebenarnya. Oh, saya punya gaji, istri punya gaji, alhamdulillah masih bekerja. Nah, dari penghasilan yang didapat, saya ingin memaksimalkan kebutuhan saya untuk investasi ke anak saya, di mana sekarang instrumen ini istilahnya lagi diskon nih. Ya, jadi saya berani deh untuk investasi untuk jangka panjang, tapi saya tutup nih short term event ini, saya tutup mata istilahnya, karena saya tahu bahwa anak saya masih kuliah 15 tahun lagi. Jadi saya tetap masuk secara rutin. Nah, itu investasi yang kita lakukan secara rutin itu jangan dihentikan dengan kondisi-kondisi yang sifatnya short term seperti ini. Justru kita kalau bisa memanfaatkan apabila kita punya dana lebih untuk masuk lebih besar lagi ke instrumen yang sifatnya agresif. Tujukan untuk kebutuhan jangka panjang, jangan untuk jangka pendek ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka menengah atau jangka pendek, itu kita harus hati-hati untuk memilih instrumen investasinya ya. Ketika kita sudah masuk ke investasi yang sifatnya untuk peruntukan jangka pendek, berarti kondisi short term event ini jangan kita gambling untuk masuk ke instrumen yang agresif, karena kita tidak tahu kapan akan rebound. Walaupun sejarah mencatat biasanya 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah membaik lagi atau bahkan sudah balik lagi tuh bursa kita. Nah, tapi kita sebisa mungkin masukkan ke instrumen yang sekarang sering orang sebut sebagai safe haven atau yang aman. Berarti yang aman itu apa? Kita relatif masuk ke instrumen pasar uang. Pasar uang bisa masuk ke deposito, sekarang ada
banyak produk-produk yang syariah juga. Pas ketika ada produk konvensional, biasanya ada juga produk syariah. Deposito bisa masuk juga ke yang syariah, atau kalau misalnya tidak bisa mengejar, bisa masuk ke produk-produk yang sifatnya real, seperti misalnya sekarang nih lagi tinggi-tingginya harga emas misalnya. Tapi kita jangan pernah berinvestasi karena ikut-ikutan ya Mas ya. Jadi benar-benar ketika kita memutuskan untuk masuk, oh saya tahu nih bahwa ternyata ini ada potensi kenaikan yang cukup baik di kurun waktu jangka menengah gitu ya. Jadi saya nggak menyarankan juga untuk membeli emas untuk jangka pendek ya, karena secara short term eventnya juga itu belum tentu mendukung. Jadi benar-benar kita harus pastikan itu masuk ke instrumen yang secure tadi ya. Secure berarti relatif ada penjaminnya istilahnya. Kalau kita masuk ke bank kan berarti ada LPS-nya, ada penjamin simpanannya, atau ke instrumen yang sifatnya real seperti emas tadi, itu kan fisiknya ada, anytime bisa kita jual. Tapi jangan kita masuk ke instrumen-instrumen yang agresif untuk jangka waktu menengah ke pendek gitu ya. Jadi sesuaikan dulu dengan tujuan kita, tapi saran saya tetap fokus pada tujuan keuangan jangka panjang, karena by the way pasti kita akan menghadapi pensiun nanti ya kan, kita akan menghadapi kenyataan bahwa biaya pendidikan anak kenaikannya gila-gilaan gitu ya, Masya Allah banget. Jadi kita harus benar-benar prepare dari situ dan memanfaatkan momentum ini untuk mengalokasikan kebutuhan kita gitu loh Mas ya. Tadi kita sudah presentasikan alokasinya, mudah-mudahan bisa dipos-poskan. Oke, mungkin juga bisa jadi peluang usaha Mas ya, kita buka sekolah buat anak tuh. Nah, buka sekolah juga buat anak. Oke, teman-teman juga masih banyak nih yang kirim pertanyaan ke aplikasi Uma. Mungkin kalau mereka nggak sempat nanya sekarang sama Mas Karis, mereka idealnya bisa menghubungi Mas Karis di manakah? Atau Mas Karis terima seminar di mana dengan sebenarnya Almal? kita di Almal dan juga ada Cari Ilmu, kita tuh ada platform digital buat training juga. Kita sering menyelenggarakan training offline sebelum kondisi seperti ini. Tapi karena sekarang sudah dibatasi interaksi langsung, kerumunan sudah tidak boleh, kita ini membuka nih Mas kelas webinar. Nah, saya terpintas di pikiran saya ketika diundang sama Uma, kita bisa memberikan juga manfaat buat umat. Jadi biasanya kita berbayar 300.000 dan khusus untuk Uma kita akan hanya memberikan harga 100.000 untuk followernya Uma ya. Jadi benar-benar pengguna platform Uma 100.000. Tapi khusus juga yang mengikuti seminar ini bisa nanti DM Instagramnya atau mungkin akunnya almal.id. Tolong saya ikut nonton nih, bilang gitu ya, saya ikut live streaming, kita akan berikan diskon 50%. Yang itu nanti kita akan gunakan sebagian untuk memberikan dan berbagi kepada sesama para pekerja harian yang mungkin terdampak dengan kondisi perekonomian seperti sekarang. Jadi kita akan berikan, saya akan berikan, nanti saya yang isi juga terkait dengan apa sih kondisi sekarang ini, kemana kita harus investasi, bagaimana kita mengatur cash flow-nya, terus apa yang harus bisa kita evaluasi keuangan kita di sisi sekarang. Nanti saya akan berikan lebih detailnya pada sesi webinar yang insya Allah kita akan selenggarakan di hari Selasa minggu depan ya. Berarti Selasa tanggal 3 tanggal berapa ya? 31 ya? 31 ya. Nanti insya Allah hari Selasa, nanti silakan di DM, bisa di DM kan ya? Instagramnya sama, almal.id, atau Instagram pribadi saya di m.karisma juga bisa. Gitu. Nanti ketika ada yang menonton di sini langsung, kita akan berikan diskon 50% di 50.000 loh, bayangin. 50.000 dapat ilmu berbagi kepada sesama. Nah itu yang saya bisa harapkan, mudah-mudahan sih kita sama-sama bisa memaksimalkan momentum ini untuk sebaik-baiknya memperbaiki kondisi keuangan kita, gitu loh, Mas Nova. Baik. Terima kasih banyak Mas Karis atas waktunya ya. Semoga sahabat Uma juga yang menyaksikan bisa dapat manfaatnya lah. Setidak-tidaknya sahabat Uma bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan di situasi yang kayak gini. Kami selalu mendoakan lah semoga lagi-lagi situasinya cepat membaik. Sahabat Uma tidak pernah kekurangan apapun. Baik, terima kasih sahabat Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.